Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran selaku orang Islam dalam rangka membentuk sifat takwa. 1, membacanya. Karena Quran itu sebagai bacaan, maka wahyu yang pertama turun itu bunyinya apa? Iqra, yaitu bacalah. Rumah yang biasa dibaca Quran itu kayak orang hidup. Sementara rumah nggak ada bacaan Quran itu kayak kuburan. Tapi membaca saja tidak cukup karena banyak orang di bulan Ramadan hanya cukup membaca. Itu surat cinta dari Allah, tetapi tidak cukup dibaca. Yang kedua harus dipahami. Karena kalau baca hanya tidak dipahami, itu hanya dapat hadiah, tapi tidak dapat hidayah. Untuk itu setelah dipahami harus dihafalkan. Jangan sampai sudah 40 tahun, 50 tahun jadi orang Islam, hafalannya hanya trikul. Kulhu, kulahu, kulhu, kulahu. Asal ngimami nggak berani kecuali imam zuhur sama asar. Imami tarweh nggak berani karena hafalannya hanya trikul, 3 kul. Nah, maka tidak hanya dipahami tapi dihafalkan. Tidak hanya dihafalkan tapi juga harus diamalkan. Tidak hanya diamalkan tapi juga disebarluaskan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Sekali lagi, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka puasa itu bersaudaraan dengan turunnya Al-Quran. Sekarang dibaca surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Ayat mengenai puasa disambung tentang ayat diturunkannya Al-Quran dengan fungsinya. 1 sebagai hujan, sebagai petunjuk. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran tapi nggak tahu maknanya, maka petunjuknya tidak dapat kepada kita. Maka harus dipahami, jangan hanya semangat untuk khatam, tapi dipahami. Tetapi juga furqan, supaya bisa membedakan yang benar dengan yang salah. Yang hak dengan yang batil. Oh, ini uang sendiri, ini uang rakyat. Karena kalau nggak tahu Quran, nanti nggak tahu mana istrinya, mana pembantunya. Ada nggak yang dikira suaminya ternyata sopirnya? Kenapa? Karena ternyata dia tidak punya furqan. Maka fungsi Al-Quran untuk membedakan bahwa ini istrinya, ini anaknya. Sehingga tidak terjadi incest, anaknya sendiri dizinai. Berarti dia tidak punya furqan. Ini uang rakyat diambil. Ini jelas lalu dibikin tembok. Nah, itu jelas. Itu kepemilikan siapa. Dari sisi ini, maka supaya kita betul-betul tahu, dengan Al-Quran tidak cukup kita baca, tapi sekali lagi dipahami, dihafal, diamalkan, dan disebarluaskan. Ibu sekarang memahami Quran, besok harus membelajarkan Quran kepada anak cucu kita. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Durru ma'a kitabillahi haitsu madaro. Kamu ikutilah Al-Quran, di mana Al-Quran itu pergi, Al-Quran itu memberi petunjuk, maka kita ikuti. Maka sekali lagi, jangan sekedar dibaca, jangan sekedar khatam, tapi kita pahami. Ada pertanyaan? Oke, banyak sekali selalu pertanyaan. Jangan tinggi-tinggi, aromanya sampai sini. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Inaya.
saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan. Saya sedang belajar makna-makna Al-Quran. Terkadang saya suka keliru dengan maknanya tersebut. Bahkan saya mengaplikasinya. Jika saya salah makna, apakah saya berdosa Pak Ustadz? Ya, pertama Al-Quran itu dipahami harus pakai guru. Karena siapa yang belajar tanpa guru, nanti fahuwa fidolal, nanti bisa dalam kesesatan. Apalagi otodidak membaca. Aladzina itu kalau di dalam transliterasinya, bacaannya jadi apa? Alat zina. Betul kan? Aladzina, dal di situ jadi alat zina. Alat zina kan jadi tempat, enggak, jadi maknanya beda kan? Ya. Sama-sama maliki yaumidin sama maliki yaumidin artinya beda. Ma panjang dengan ma pendek. Maka kalau memahami sebaiknya juga ada guru, syukur yang punya sanad sehingga dia punya kapabilitas, punya ilmu tentang itu. Karena kalau kita belajar kepada orang yang tidak ahli, maka fangta dirusaah, nanti bisa tersesat. Misalnya orang ditanya, barat itu mana, kiblat itu mana, padahal kiblatnya ke sana, kemudian kita nggak tahu, memberitahu ke sana, maka kita sudah sesat, mensesatkan orang lain. Maka sebaiknya belajar bagus, karena orang yang belajar Al-Quran itu yang terbata-bata, itu pahalanya lebih banyak daripada yang sudah mahir Al-Quran. Kenapa? Karena satu huruf itu bukan satu pahala, tapi 10 pahala. Kalau orang lancar kan alif lam mim sekali. Dalikal kitabul la raiba fi, itu sekali kalau orang lancar. Tapi kalau orang nggak lancar kan berulang-ulang. Dalikal kitab diulang-ulang. Jadi pahalanya banyak banget. Tapi yang sudah lancar ya nggak usah terus diulang-ulang terus. Bismillah. Jangan ya gitu. Itulah semangat supaya kita. Sekali lagi, Quran bukan sekedar bacaan, harus kita pahami, kita amalkan dan kita sebarluaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.